Kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir. Tempat ini dijadikan tempat persinggahan kafilah dagang. Kemudian tempat ini diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Pada saat itu, perekonomian kota Mekah sangat maju. Bahkan tidak ada yang bisa menyaingi kota Mekah dalam dunia perdagangan. Namun, yang menjadi kekurangan kota Mekah saat itu adalah kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Seperti contoh, ketika mereka melihat burung, mereka melihat arah putaran burung itu. Kalau burung itu memutar ke kanan, maka mereka tidak akan tertimpa musibah. Akan tetapi kalau burung itu memutar ke kiri, maka mereka akan tertimpa musibah. Satu lagi contohnya adalah mereka suka menyembah patung, menyembah berhala. Mereka menganggap Tuhan itu adalah patung, dan patung itu yang memberikan kehidupan bagi mereka. Mereka juga suka minum minuman keras, suka mabuk-mabukan bersama orang-orang di sekitarnya. Dan juga mereka suka merampok harta yang bukan miliknya. Setelah beberapa tahun kemudian, kepemimpinan Hashim diganti dengan orang yang lebih muda. Namun, sebelum ia meninggal, ia mewariskan harta yang banyak kepada Abdul Muthalib. Saat itu juga, Abdul Muthalib menjadi pelayan orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Setiap kali jamaah datang ke Mekah, ia mengantarkan minuman kepada mereka. Pada masa itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang, bahkan melebihi gereja di Yaman milik Abraha. Seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Abdul Muthalib ingat bahwa di sekitar Ka'bah ada sumur Zam-Zam. Namun, saat itu sumur Zam-Zam lubangnya tertimpa tanah. Kemudian, Abdul Muthalib berinisiatif untuk mencari lubang-lubang tersebut. Dia mengajak anaknya untuk menggali lubang dan mencari sumber air Zam-Zam. Orang-orang hanya bisa mencemooh Abdul Muthalib. Bahkan mereka mengatakan Abdul Muthalib sedang gila karena mencari sesuatu yang tidak pasti. Namun Abdul Muthalib tetap bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan air untuk jamaah. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya air Zam-Zam itu muncul. Abdul Muthalib dan anaknya sangat senang dan bahagia karena sudah menemukan sumber-sumber air Zam-Zam yang ia inginkan. Orang-orang di sekitar Ka'bah mulai berdatangan dan melihat sumur air Zam-Zam yang sudah ditemukan oleh Abdul Muthalib. Mereka sangat senang karena persediaan air sudah bisa terpenuhi. Hari demi hari Abdul Muthalib menjalankan pekerjaannya. Namun, semakin hari badannya semakin lemah. Kemudian ia bernazar, jika ia mempunyai anak laki-laki 10, maka 1 orang akan ia persembahkan untuk Allah. Setelah itu Allah mengabulkan keinginan Abdul Muthalib. Ia dikaruniai anak sebanyak 10 anak. Dari 10 anak tersebut, 1 yang dipilih oleh Abdul Muthalib, yaitu Abdullah, anak bungsu dari Abdul Muthalib. Sebenarnya Abdul Muthalib sangat sayang kepada putra bungsunya. Namun karena ia sudah bernazar kepada Allah, maka ia harus menepati nazar tersebut. Di satu sisi, saudara-saudara Abdullah tidak menginginkan Abdullah menjadi persembahan. Oleh karena itu, mereka harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai gantinya. Semasa hidupnya, Abdullah dikagumi banyak wanita. Oleh karena itu, suatu hari Abdul Muthalib berniat menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdi Manaf, yaitu Siti Aminah. Siti Aminah adalah gadis yang memiliki nasab paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka menikah. Beberapa bulan setelah menikah, mereka dikaruniai kehamilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musim semi telah tiba. Itu tandanya Abdullah harus segera melakukan perjalanan dagang ke Syam. Sementara itu, Siti Aminah sedang hamil muda. Namun, Siti Aminah mengizinkan
ia melakukan perjalanan dagang ke Syam. Perjalanan dagang ke Syam yang dilakukan oleh Abdullah berjalan dengan lancar. Namun, ketika perjalanan pulang, mereka sempat singgah di tempat saudara Abdullah di kota Madinah. Ketika sedang beristirahat di rumah saudara Abdullah, kepala Abdullah merasa tidak enak dan merasa tidak sanggup untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Kemudian berita itu sampai kepada Abdul Muthalib. Lalu dia menyuruh anak sulungnya untuk menyusulnya. Setelah sampai di kota Madinah, ternyata Abdullah sudah meninggal. Abdullah meninggalkan warisan berupa hewan ternak dan budak, yaitu Ummu Aiman. Siapa yang tidak sedih dengan hilangnya orang yang dicintai? Begitupun Siti Aminah. Ia sangat sedih kehilangan orang yang dicintai, yaitu Abdullah. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Siti Aminah sudah mulai dekat. Bayi yang ia kandung sudah menunjukkan tanda-tanda untuk segera dilahirkan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan penyerangan Ka'bah oleh Abraha dan tentaranya. Raja Abraha iri dengan kemasyhuran Ka'bah. Seketika itu, Allah turunkan tentara dari langit, yaitu burung ababil, yang membawa batu-batuan dari neraka untuk menghancurkan Raja Abraha dan para tentaranya. Raja Abraha dan tentaranya dihujani batu-batuan kecil yang diambil oleh burung ababil dari neraka. Akhirnya, Raja Abraha dan para tentaranya kalah dari burung ababil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad lahir. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya dan bertawaf di Ka'bah. Setelah 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai rasa syukur karena Nabi Muhammad sudah lahir ke dunia. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Semua orang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, itulah kisah dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hikmahnya adalah kesabaran dan niat baik dalam bekerja akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam. Yang kedua adalah jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semuanya pasti akan meninggal dan akan digantikan dengan generasi yang baru, seperti meninggalnya Abdullah yang kemudian diganti dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyejuk hati untuk seluruh keluarganya dan semua makhluk.